kamu ragu atau juga malu, sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Teman-teman, namaku Dina, nama kepanjanganku Dina Marcella Indela Jovenya, umurku 6 tahun. Aku dari gereja Ujung Menteng. Aku pengen kesaksian nyanyi Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk terbaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya suasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mau jadi mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mau jadi mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Makasih teman-teman. God bless you. Dadah. Hai, nama saya Fidela. Kali ini saya akan menyanyikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Terima kasih. Shalom adik-adik, shalom papa mama. Apa kabarnya hari ini? Kakak percaya adik-adik yang hadir di ibadah hari ini itu semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mulaikan ibadah, kita akan membacakan peraturan. Yang pertama, berpakaian yang rapi. Yang kedua, dilarang makan dan minum. Yang ketiga, dilarang main gadget. Dan yang keempat, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita doa yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hari ini Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu melawat setiap adik-adik yang hadir di ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.
Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat nangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman ini. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Adik-adik, kita sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang udah siap, kakak undang semua bangkit berdiri. Musik kakak. Yo, yang udah siap semua tepuk tangan. Siapa di sini laskar-laskarnya Kristus? Yang laskarnya Kristus, nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Jangan lupa pakai gerakan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar. Dari awal lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya laskar Kristus, siap gerak, yes.
Kristus. Jabrak, yes, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi, saya laskar Kristus. Jabrak, yes, saya laskar Kristus. Jabrak, yes, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siapa di sini pahlawan-pahlawannya Tuhan Yesus? Tunjuk tangannya. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Katakan, aku pahlawan kecil. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Sekali lagi, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Sekali lagi, pahlawan kecil, yes, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Siapa di sini pemenang-pemenangnya Tuhan Yesus? Saya. Pemenang-pemenang Tuhan Yesus, angkat tangan kalian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi dengan semangat, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Sorakan ya. Adik-adik, sorakan 3 kali ya. Sambil lompat, sorakan haleluya. Oke? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari adik-adik yang ada di rumah, siapkan hati. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau meninggikan Tuhan Yesus. Yes, God. Tuhan
Tuhan aku rindu. Biar kami merindukan Engkau Tuhan. Aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang rindu Engkau Tuhan. Menyenangkan Engkau dengan pujian. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir menjamah, memeluk setiap anak-anak kesayangan-Mu Tuhan Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Mari adik-adik di rumah lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan kami siap. Tuhan aku siap. Penuhi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh, ku rindukan Engkau. Ku rindukan Kau hadir saat ini Tuhan Yesus. Peluk anak-anak-Mu ya Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Mari adik-adik mulai sembah Tuhan Yesus. Oh haleluya. Biar pengurapan-Mu mengalir buat anak-anak kesayangan-Mu yang menyembah Tuhan Yesus. Shandarada. Oh lawat penuhi jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Shandarada. Anak-anak-Mu ya Tuhan, sembah Dia. Oh, Raba Shandaradamo, Shandaraba. Ku rindukan Kau hadir di sini, peluk anak-anak-Mu. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh, rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan Yesus. Ku rindukan Engkau. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Engkau. Ku rindukan
Jamah lebih lagi Tuhan Yesus. Jamah anak-anak kesayangan-Mu ya Tuhan. Jamah Roh Kudus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus saat ini. Saat ini. Yesus saat ini. Saat ini. Yesus. Mari adik-adik bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terus sembah Tuhan Yesus. Terus sembah Tuhan Yesus. Shandaradamoraba. Datangi setiap anak-anak kesayangan-Mu ya Tuhan. Peluk dan lawat lebih lagi Tuhan Yesus. Shandaradaba. Mari adik-adik terus sungguh-sungguh memuji Tuhan. Terus sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Shandaradamoraba. Shandaradamoraba. Shandaraba. Haleluya. Ramo. Shandaraba. Ramo. Shandar. Shandaraba. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Kami muliakan Tuhan Yesus. Kami tinggikan Tuhan Yesus. Kau layak disembah. Mari adik-adik sambil angkat kedua tangan katakan, ku nyanyi Hosana bagi Tuhan Yesus yang kudus, bagi Raja yang dahsyat. Dan ku agungkan, Kau layak ya Tuhan, layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Inilah saatnya generasi anak-anak-Mu Tuhan Yesus lawat dan layak disembah.
Teman-teman, mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari yang indah ini ya Tuhan. Engkau masih menyertai kami ya Tuhan. Tuhan, sekarang ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkati bangsa dan negara kami agar menjadi bangsa yang kuat, agar menjadi bangsa yang semakin maju ya Tuhan. Engkau berkati juga Presiden dan Wakil Presiden Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin ya Tuhan Yesus. Berkati mereka, berikan mereka roh hikmat dan takut akan Tuhan agar bisa menangani masalah-masalah yang ada di negara kami ya Tuhan. Kau berkati juga mereka agar bisa membuat negara ini semakin maju lagi ya Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan agar sehat selalu. Berkati juga generasi Yeremia ya Tuhan Yesus. Berkati mereka agar mereka bisa memenangkan banyak sekali jiwa ya Tuhan Yesus kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat terjadi sekarang juga di Indonesia. Semua pemerintahan, semua masyarakat terpenuhi oleh segala Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini semuanya adik-adik? Semuanya sehat? Semuanya sehat ya adik-adik ya, semuanya pasti sukacita karena tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan dengan penuh semangat adik-adik. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan adik-adik, kita mau doa dulu yuk adik-adik. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kalian yang pimpin doa ya. Yuk semuanya kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kebaikan Tuhan, buat kesetiaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami sudah memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Berkati Kalena yang akan membawakan firman Tuhan. Berkati juga adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biar adik-adik boleh lakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita kenalan dulu ya adik-adik ya. Nama kakak adalah Kalena. Kalena dari GBI Hall of Joy di Keramat Jati ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, adik-adik udah siapin belum nih Alkitabnya, catatannya, pulpennya, supaya nanti ketika Kalena lagi jelasin firman Tuhan, terus ada yang penting nih adik-adik langsung catat supaya nggak lupa ya adik-adik ya. Jadi disiapin dulu nih, Kalena juga udah bawa Alkitabnya. Oke? Ya semuanya udah siap ya adik-adik ya. Nah, jadi Kalena ini mau cerita tentang firman Tuhan adik-adik. Temanya minggu ini adalah tentang pahlawan adik-adik. Siapa nih yang mau jadi pahlawan? Semuanya yang mau jadi pahlawan boleh angkat tangannya. Nah, Kalena juga mau adik-adik. Tapi tahu nggak sih arti pahlawan itu apa? Nah, pahlawan itu adalah orang yang berani adik-adik. Orang yang berani untuk menolong sesama. Orang yang berani bertindak ya adik-adik ya. Kalau minggu lalu kita cerita tentang Daud yang berani untuk mengalahkan Goliat nih, yang mau jadi seperti Daud, yang mau jadi pahlawan untuk sesamanya, untuk bangsanya. Kita mau lebih tahu, kita mau belajar sama-sama adik-adik. Nah, Kalena juga nih sama nih kayak adik-adik nih. Nah, jadi
firman Tuhannya adik-adik. Yuk kita buka dulu ya adik-adik ya. Dalam Lukas 10 tangannya 10 ayat 25 sampai 37 ya adik-adik ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, ini untuk perikopnya adalah tentang orang Samaria yang murah hati. Ya, tentang kayaknya adik-adik udah sering ya dengar cerita ini ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi, kita pelajarin lagi supaya kita nggak lupa adik-adik. Nah, jadi cerita firman Tuhannya adalah ada seorang Yahudi, dia ini di ayat 30 adik-adik. Ada seorang Yahudi, dia ini turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia berjalan dari Yerusalem ke kota Yeriko. Nah, lalu ia jatuh adik-adik ke tangan penyamun-penyamun yang merampoknya habis-habisan. Jadi dia jatuh ke tangan orang jahat adik-adik. Lalu dia memukulnya dan dia meninggalkannya setengah mati. Dalam Alkitab dibilang di sini ya adik-adik ya. Nah, jadi orang Yahudi ini, dia ini dicuri, dia diambil barang harta bendanya, diambil sampai baju-bajunya juga diambil adik-adik. Lalu dia dipukulin ya adik-adik, lalu ditinggalkannya. Dia terbaring di jalanan, dia lemas, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu dia kesakitan adik-adik, kasihan ya orang Yahudi ini ya dia. Padahal dia mau berjalan, tapi dia malah kena musibah di tengah jalan adik-adik. Nah, lalu setelah dia ini terbaring di jalanan adik-adik, ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ayat 31 dibilang ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Nah, ada seorang imam, dia lewat jalan itu, tapi dia melewatinya dari seberang jalan. Dia nggak lihat, dia pura-pura nggak lihat karena dia nggak mau ngebantuin nih orang Yahudi yang sedang jatuh kesakitan ini adik-adik. Nah, beberapa saat kemudian adik-adik, ada seorang Lewi datang ke tempat itu. Ia juga melihat orang itu. Ia melewatinya lagi dari seberang jalan adik-adik. Jadi orang Lewi ini, dia lihat juga orang Yahudi ini lagi sakit, lagi butuh bantuan adik-adik. Tapi dia melewatinya dari seberang jalan. Dia tidak menolong orang Yahudi ini. Dia kesakitan ya kan adik-adik. Nah, orang Lewi ini langsung melewatinya dan tidak membantu orang Yahudi yang sedang sakit adik-adik. Nah, lalu datanglah seorang Samaria adik-adik yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan adik-adik. Ada seorang Samaria adik-adik yang lihat orang Yahudi ini sedang jatuh, sedang sakit di jalanan ya kan. Terus lalu dia lihat orang Yahudi ini, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia merasa kasihan sama orang Yahudi yang jatuh ini adik-adik. Nah, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya dibalut adik-adik, diobatin. Nah, sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Nah, dia dikasih minum juga adik-adik. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dinaikinlah orang Yahudi ini ke atas keledainya adik-adik, lalu dibawa ke tempat penginapan supaya orang Yahudi ini yang sakit ini bisa dirawat, bisa dikasih waktu untuk istirahat, untuk dibalut luka-lukanya ya adik-adik ya. Nah, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali adik-adik. Nah, orang Samaria ini baik hati banget ya, dia murah hati banget. Dia udah tolongin, terus dia kasih juga uang ya untuk membayar orang yang merawat ini. Karena dia tahu nih orang Yahudi ini juga udah nggak punya apa-apa lagi, karena kan udah dirampok tadi ya kan di awal sama orang penyamun-penyamun yang tadi ya kan. Nah, terus setelah itu dia kasih uang. Nah, terus dia bilang kalau misalnya lebih, ada yang keluar lebih, dia akan ganti lagi waktu orang
Samaria ini datang adik-adik. Nah, menurut adik-adik semuanya nih, adik-adik kan udah jelas ya tadi ya Kalena ya ceritanya ya, udah ada di bayangan adik-adik nih. Kalau menurut adik-adik siapa sih nih adik-adik yang bener-bener pahlawan, bener-bener hatinya tuh murah hati, adik-adik bener-bener hatinya tuh penuh dengan belas kasihan? Siapa nih adik-adik? Apakah seorang imam? Apakah orang Lewi? Atau yang ketiga orang Samaria itu adik-adik? Ayo coba jawab ya adik-adik ya. Siapa yang berbaik hati, bermurah hati menurut adik-adik? Nah, kalau menurut Kalena nih adik-adik ya, setuju ya semuanya ya, setuju ya. Yang baik hati, yang murah hati, yang menjadi pahlawan adalah orang Samaria ini adik-adik. Soalnya dia telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dia telah menunjukkan kasih Tuhan lewat hidup orang Samaria ini kepada orang Yahudi ini adik-adik. Nah, jadi adik-adik karena dia sudah menunjukkan belas kasihan, jadi kita bisa sebut ya orang Samaria ini adalah pahlawan untuk orang Yahudi yang sedang sakit tadi adik-adik. Nah, siapa nih adik-adik yang mau untuk jadi pahlawan adik-adik, untuk jadi penolong, untuk jadi pembawa berkat, pembawa kasih ya kan? Tuhan kan udah mengasihi kita, sudah mati di kayu salib, sudah korbankan dirinya, lalu sudah menjadi pahlawan buat kita. Tapi kita juga mau ya adik-adik ya jadi pahlawan buat sekitar kita. Jadi kalau misalnya nih adik-adik lihat ada yang kesusahan, papa mama lagi kesusahan, yuk bantu yuk adik-adik ya. Jadi kalau misalnya lihat temen nih lagi nggak ada makanan, adik-adik lihat temen lagi nggak makan atau lagi nggak jajan, adik-adik ya kita kasih apa yang kita punya ya adik-adik ya. Ada yang kesakitan, ada yang sedang menderita, ada yang sedih, kita juga harus jadi penolong adik-adik. Kita harus hibur karena kita ini adalah pahlawan-pahlawan kecil ya adik-adik ya. Jadi walaupun kita kecil, walaupun kita masih muda, tapi kita tetap bisa menolong sesama ya. Kita tetap bisa jadi pahlawan, jadi berkat buat banyak orang adik-adik, buat papa mama di rumah, buat adik kakak, buat teman-teman kita di sekolah minggu, buat kakak-kakak sekolah minggu semuanya. Nah, jadi adik-adik jangan kecil hati, Kak, aku kan masih kecil Kak gitu, atau aku masih muda. Jadi jangan berkecil hati adik-adik, karena walaupun kalian masih muda, walaupun kalian masih kecil ya adik-adik ya, tapi tetap sama Tuhan Yesus mau pakai kita semua, mau pakai Kalena, mau pakai adik-adik yang ada di rumah untuk tetap jadi alatnya, untuk jadi berkat, untuk jadi pahlawan buat sekitar kita. Oke adik-adik, nah oke, kita jalani mulai hari ini adik-adik ya untuk jadi pahlawan ya untuk semua yang ada di sekeliling kita ya adik-adik ya. Setuju semuanya? Yang setuju boleh angkat jempolnya 2. Yeay. Setuju ya adik-adik ya. Oke, sekian firman Tuhan hari ini adik-adik. Nah, sekarang sebelum kita berpisah, kita doa dulu yuk adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami sudah belajar Tuhan dari firman Tuhan, dari orang Samaria yang murah hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berbelas kasihan kepada orang lain. Kami juga mau menolong orang lain. Kami juga mau menebarkan kasih Tuhan lewat hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, untuk kami tetap terus jadi anak Tuhan yang baik, jadi anak Tuhan yang peduli terhadap sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa.